melayani PDAM itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan, tetapi juga banyak yang harus kita tempuh ya, karena bukan hanya semata air itu mengalir begitu saja, tetapi juga air itu harus dinikmati oleh masyarakat dan juga sesuai dengan ketentuan. Bahkan di PP 16 air itu harus sudah siap air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan Rujuk di Rujuk Podcast Mobile. Dan kali ini Rujuk Podcast Mobile berkesempatan hadir di PDAM Bagasasi dan alhamdulillahnya langsung diterima oleh Direktur Utama PDAM Tirta Bagasasi, yaitu Bapak Usep Rahman Salim. Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Usep ya? Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Luar biasa, amin amin. Baik kawan Rujuk dan Sobat Bagasasi, kita menjaga prokes dan dalam talkshow kali ini kita menjaga jarak 1 meter lebih dan dalam talkshow juga kita menggunakan face shield. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah ya Pak Usep ya. Amin. Diberikan kesehatan. Baik Pak Dirut, bicara Bagasasi ini kan perusahaan air minum yang sudah sangat lama di Bekasi gitu kan, sangat berpengalaman. Nah bicara Bagasasi, bisnis plan-nya ke depan ini seperti apa sih Pak Dirut? Terima kasih kawan Rujuk di Bekasi dan juga teman-teman semuanya, khususnya para pencinta atau pelayanan PDAM Tirta Bagasasi, khususnya di kota dan kabupaten Bekasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa PDAM Tirta Bagasasi ini melayani 2 pemerintahan, yaitu kota dan kabupaten Bekasi. Dulu sejarahnya diawali tahun 79, yaitu hanya melayani di Perumnas 1 saja. Perumnas 1. Nah, selanjutnya pada tahun 82 kita mendirikan PDAM yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pada waktu itu. Dan alhamdulillah berjalan PDAM. Pada tahun 87 ada integrasi BPAM dan PDAM, menjadilah satu perusahaan yaitu PDAM Tirta Bagasasi. Dan juga pada tahun 2002 kita ada kerjasama dengan pemerintah kota untuk melayani pelayanan PDAM Tirta Bagasasi untuk kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten ya. Nah itu sejarahnya bicara sejarah Bagasasi singkatnya ya. Seperti itu. Nah saat ini jumlah pelanggan di PDAM Bagasasi sudah berapa nih Pak Dirut? Nah alhamdulillah PDAM Tirta Bagasasi kalau jumlah SL aktif non aktif itu sangat besar sekali. Kalau jumlah SL aktif itu ada 270-an. 270 ya. Kota dan kabupaten tadi ya. Kota dan kabupaten. Yang terdiri di kota kurang lebih 115.000 SL aktif non aktif dan SL aktifnya kurang lebih 80 ribuan dan sisanya di Kabupaten Bekasi. Baik kawan Rujuk kan banyak juga nih Pak Dirut mungkin yang sudah menjadi tadi sambungan langsung ya, sudah pelanggan PDAM Bagasasi. Nah untuk misalnya mereka ada mengeluhkan misalnya airnya curahnya kurang bagus gitu atau mati, itu seperti apa teknisnya gitu Pak Dirut? Ya memang ini yang menjadikan satu permasalahan hampir seluruh PDAM yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Paling utama itu adalah K3, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Dan sekarang tambah lagi adalah keterjangkauan. Keterjangkauan. Dari keempat poin tadi, memang diantaranya PDAM Tirta Bagasasi ini terus terang saja ada beberapa keterbatasan. Jadi belum bisa maksimal melayani air bersih secara maksimal pada masyarakat. Paling utama masyarakat umum, yaitu dari kota dan kabupaten Bekasi. Kalau ketersediaan air baku sendiri sampai dengan saat ini ada kendala nggak nih Pak Dirut? Nah terus terang saja ini ada 2 hal juga yang menjadikan satu permasalahan di PDAM ini, termasuk air baku. Air baku ini kan sementara ini kita hanya mengandalkan air dari Jatiluhur ya? Yang tadinya ada 3, nah, yang 2 sudah tidak memungkinkan karena itu banyak tercemar limbah, yaitu air Bekasi dan CBL. Ya. Jadi secara ini mutu airnya nggak bisa untuk dikonsumsi gitu? Bukan tidak bisa, biaya kosnya lebih besar. Lebih besar? Karena filterisasi tadi itu ya? Betul. Paling utama yaitu di 2 itu, di Kali Bekasi dan Kali CBL. Nah, itu dengan jumlah tadi 270.000 dengan 1 tadi ketersediaan air baku, artinya masih sangat kurang sekali gitu Pak untuk? Terus terang saja,
jumlah yang harus kita layani dari dua pemerintahan ini kurang lebih 5 juta. 5 juta. 5 juta penduduk, dan seyogianya kita tuh harus minimal punya kapasitas tuh 50.000 liter per detik. Dan kita masih jauh dari harapan. Nah, sedangkan terus terang saja air baku yang sekarang ini mengandalkan Jatiluhur. Dan kita sekarang hanya kurang lebih 3.000 liter per detik. Oke. Mungkin ada solusi lain dengan mungkin BBWS atau seperti apa gitu? Sudah kami sampaikan bahwa ke depan selain juga oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan melakukan pembenahan untuk alirannya, dan juga pemerintah pusat akan membangun WTP di Jatiluhur, yaitu kurang lebih di 4 wilayah ini akan dibangunkan 10.000 liter per detik. Jadi bisalah mencukupi tadi itu ya? Insya Allah untuk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan bertambah dari pemerintah pusat, yaitu air bersihnya kurang lebih 4.000 untuk di Kabupaten Bekasi dan 4.000 untuk di Kota Bekasi. Oh gitu, oke. Baik, kalau bicara Pak Dirut nih, Pak Usep kan sangat berpengalaman di PDAM Megasasi. Nah mungkin apa sih Pak yang harus ya diperbaiki, atau mungkin secara manajerial nih PDAM Megasasi ke depan mau seperti apa begitu Pak? Ya memang kembali paling utama kan untuk pembenahan perusahaan ini tidak terlepas dari SDM. Ya, SDM dan sekarang organisasi yaitu Perpamsi Jawa Barat maupun juga DPP Pusat sudah memprogramkan untuk meningkatkan SDM dalam rangka memahami untuk pengelolaan air bersih ini. Ya, keduanya selain juga SDM bahwa mungkin sarana prasarana harus segera juga kita tingkatkan. Kalau jumlah pegawai di PDAM Megasasi dengan jumlah pelanggan dari 270.000 pelanggan tuh ada berapa saat ini Pak? Kalau saat ini jumlah pegawai di Kabupaten Bekasi khususnya kurang lebih 800 orang. 800 orang? 800 orang. Jadi kalau itu rasio... ideal nggak secara mungkin dengan jumlah pelanggan? Mungkin untuk Kabupaten Bekasi sangat ideal sekali. Sangat kita ideal, ya? Mungkin hanya rasio pegawai itu ya 1.000 berbanding 3,4 gitu ya. 3,4. Jadi mungkin 1.000 pelanggan dengan 4 pegawai begitu 4 ya. pegawai. Oke. Kalau untuk menangani kebocoran-kebocoran di wilayah mungkin kan mungkin banyak ditemukan juga nih. Nah, itu kan merugikan juga nih untuk kebocoran-kebocoran. Itu seperti apa mungkin tindak lanjut dari PDAM Megasasi? Nah, ini juga ya buat PDAM Tirta Bekasi khususnya bahwa kebocoran itu masih tinggi sekali. Kita masih di atas 30%. Dan seyogianya bahwa kebocoran itu yang ditoleransi oleh pemerintah yaitu hanya 20%. Nah, dengan pola untuk penurunan kebocoran itu mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Dan sedikit sekali, pertama kan alat ukur itu harus betul-betul baik dan sempurna. Kedua, jaringan pipanisasi juga, karena jaringan pipanisasi yang kita tanamkan di kota maupun juga di kabupaten sudah terlalu lama. Atau itu ada batas usia nggak sih Pak? Kalau jelas itu batas usianya, karena itu keterbatasan. Kita sudah PDAM ini kurang lebih sudah 40 tahun. 40 tahun dan ya? seharusnya harus mengganti dengan harus yang baru diganti, ya? 10 atau sampai dengan 15 tahun lah harus segera digantikan. Ketiganya ya memang pencurian juga sangat juga tinggi, sangat juga tinggi. Ya, sampai saat ini seperti tadi SL non aktif yang kurang lebih 30.000 itu salah satu penyumbang terbesar kebocoran di kebocoran juga tuh ya. Oke. Nah, ini sedikit bergeser Pak untuk bicara pemisahan aset nih. Ini kan menarik juga nih. Setahun terakhir ini bicara pemisahan aset Megasasi dengan adiknya ya, Tirta Patriot Kota Bekasi. Nah, sejauh ini walaupun ini kewenangan owner ya, artinya bupati dengan wali kota, direksi hanya mungkin operator di sini ya. Tapi sebagai direksi mungkin apa sih Pak dengan adanya nanti kebijakan pemisahan aset nih di Megasasi, apakah keuntungan atau kerugian buat PDAM Megasasi seperti itu? Ya memang undang-undang menyarankan bahwa setiap pemerintah daerah harus punya perusahaan daerahnya. Betul. Dan PDAM Tirta Megasasi ini kebetulan bekerja sama dengan Kota Bekasi, dan ini proses pemisahan ini secara langsung bahwa kita sudah lakukan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, 4 tahun ke belakang. Dan keuntungan kerugian pemisahan itu ya sangat relatif lah, bahwa pertama PDAM itu harus sehat kedua-duanya.
keduanya memang masyarakat harus segera terlayani. Terlayani. Intinya tadi ya, masyarakat terlayani untuk Ya. ketersediaan airnya Betul. sebenarnya ya. Jadi lebih fokus mungkin kalau sekarang sudah terpisahkan, lebih mandiri, lebih fokus dan logis juga berkembang di daerah itu masing-masing. Nah menariknya tadi Pak, ketika menyerahkan aset ini kan sama-sama harus sehat. Ya. Nah, sedangkan saat ini Bagasasi dengan jumlah pelanggan 270.000, dengan nanti mungkin penyerahan aset bisa jadi 80.000 ya pelanggan yang diserahkan aset. Yang kurang lebih 80.000 ya. Nah itu mekanisme dan teknisnya seperti apa tuh? Ya, sekarang lagi diproses ke teknis. Kalau secara nilai mungkin sudah sama-sama tahu lah. Apresialnya bahwa sudah ada ya, sudah nilai ada. angkanya ya. Tinggal ke teknisnya, dan teknis itu ada 3 poin yang menjadikan satu keinginan bersama supaya PDAM itu kedua-duanya juga harus sehat. Betul. Ya, pertama adalah karyawannya, kedua adalah mungkin operasionalnya, dan ketiga mungkin izin terhadap air bakunya. Oke. Nah, ketiga itu harus terpenuhi menjadikan ya. satu sinergi keduanya, dan insya Allah lah setelah juga terpisahkan memang pasti ada sedikit permasalahan paling utama di pegawai. Pegawai ya. Artinya nanti secara otomatis pegawai yang tadi diserahkan asetnya misalnya nih di daerah mana cabangnya gitu kan. Otomatis pegawainya juga mengikuti dengan nanti di Tirta Patriot. Nah, ada 2 hal yang menjadikan satu diskusi lah, bukan polemik, satu diskusi. Satu berdasarkan rasio pegawai, kedua berdasarkan pegawai saat itu bekerja. Di cabang mana Di gitu cabang ya? mana itu. Oke. Nah, kalau teman-teman yang lain bahwa berdomisili lah yang menjadikan satu patokan. Oke. Nah, kita dengan Patriot mungkin akan diskusi lebih intens ya, supaya ya pegawai ini tidak merasa dirugikan dan juga merasa sadar dan puas untuk bekerja di tempat atau di PDAM itu sendiri. Siap, luar biasa. Tapi sejauh ini komunikasi antara Bagasasi dengan Patriot saya lihat baik-baik aja nih Pak ya? Ya, alhamdulillah, karena ya Bang Solihat ini ya dulu kan juga alumni sini juga. di Bagasasi. Jadi dia memahami, dan mungkin terus terang saja dia juga ya bukan baru di PDAM, dan juga insya Allah lah ke depan Patriot akan lebih bersaing secara sehat dengan Bagasasi. Artinya kalaupun nanti pemisahan aset otomatis kan 80.000 pegawai pelanggan ya, nanti diserahkan ke Kota Bekasi dengan Tirta Patriotnya. Nah ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Bagasasi secara pelanggan kehilangan gitu Pak. Nah solusi apa yang mungkin akan dilakukan Bagasasi supaya nanti tetap nih dengan menambah jumlah pelanggan gitu? Ya, dengan bisnis plan kami, Oke. saya targetkan tahun 2023 itu minimal 60% harus segera terlayani. 60%? 60% Kabupaten untuk Bekasi. sekabupaten Bekasi. Nah dari 23 kecamatan saat ini Pak, ini udah berapa kecamatan yang sudah Yang sekarang ini kan dari 23 itu baru 19 kecamatan baru 19 kita ya? layani. Nah 4 lagi yang belum itu mana aja Pak? Yang 4 itu diantaranya Setu, Pebayuran, terus Cikarang pusat sebagian, dan satu lagi kalau nggak salah Muara Gembong Muara sebagian. Gembong ya. Nah itu solusi nanti ditutup di sini nih. Ya, yang insya Allah. belum Insya Allah. tersambung itu ya. Juga sekarang dengan undang-undang baru, karena swasta juga tidak boleh melayani di hilir. Iya. Nah, kita Artinya harus dengan PDAM ya, kerjasama lagi ya. berupaya lah. Oke. Dan insya Allah di tahun ini pun juga kita kurang lebih ada tambahan itu 30.000. 30.000 ya. Pertama adalah Jawa BK sudah kita serahkan, kita kelola, yaitu kurang lebih 12.000, dan juga GCC, sekaligus juga mungkin nanti ada Grand Wisata, dan insya Allah mungkin nanti yang lainnya akan mengikuti. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah hilang 80.000, datang lagi yang baru gitu ya. Jadi insya Allah di tahun 2023 itu mungkin pelanggan kita akan lebih dari itu. Luar biasa emang Pak Usep nih ya. Amin. Secara kinerjanya ya Pak Usep. Mungkin ada pesan buat kawan rujuk dan sobat Bagasasi nih Pak. Ya. Terkait mungkin pelayanan PDAM Bagasasi. Ya, seperti kita pahami dan kita ketahui, alhamdulillah lah bahwa kawan dari rujuk ya sekarang sudah berdiri berapa bulan ya? Ini hampir setahun Pak. Hampir setahun. Alhamdulillah dengan kawan rujuk ini, mungkin ini salah satu untuk penyampaian kepada masyarakat luas, juga biar memahami bahwa melayani PDAM itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan, tetapi juga banyak yang harus kita tempuh ya, karena
bukan hanya semata air itu mengalir begitu saja, tetapi juga air itu harus dinikmati oleh masyarakat dan juga sesuai dengan ketentuan. Bahkan di PP 16 air itu harus sudah siap air minum. Ya, terima kasih kembali lagi pada kawan rujuk ini. Mudah-mudahan jaya dan juga terus ditingkatkan dan bekerja sama dengan kami. Baik Pak Dirut, sebelum mengakhiri kita talk show kali ini Pak, kemarin kan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi mengalami musibah banjir nih Pak. Bicara PDAM Bekasi kan nggak jauh dari bicara sosial juga. Nah kemarin pas musibah banjir, apa saja mungkin yang dilakukan PDAM Tirta Bekasi Pak? Ya alhamdulillah ya, walaupun kita bukan lembaga sosial, tetapi kita sudah canangkan di anggaran ya dari tahun ke tahun. Selalu ada tuh ya? Selalu ada untuk jadi pos buat kegiatan sosial gitu ya? Dan kebetulan juga nih di tahun 2021 ini, mungkin dari awal 2020 lah, bahwa musibah ini bukan musibah nasional lagi, musibah internasional. Internasional, nah, khususnya di Kabupaten Bekasi ini, dari awal tahun dulu kan 2020 ada kebanjiran. Nah kita lakukan juga sesuai dengan kemampuan, kita bantu masyarakat yang membutuhkan untuk khususnya masyarakat pelanggan dan juga masyarakat umum. Dan juga sekaligus kemarin terjadi musibah kebanjiran dengan jebolnya di Kali Citarum. Ya insya Allah, ya alhamdulillah juga kita bersama-sama selain juga teman-teman dari seluruh karyawan dan seluruh karyawan juga membantu. Kita ada istilahnya JIS ya. JIS itu kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dari perusahaan kita keluarkan, sekaligus juga dari Dharma Wanita. Seperti sampai hari ini mungkin tidak kurang dari 3.000 paket sudah kita salurkan untuk sembako. Hari ini masih. Hari ini masih. Luar biasa kawan rujuk, itu bukti bahwa PDAM Tirta Bekasi sangat tadi sosialnya sangat tinggi seperti itu. Ya mudah-mudahan kembali berkah ya Pak ya, untuk pegawai dan jajaran direksi Pak Dirut ya. Pak Dirut, bicara Kota Bekasi 10 Maret ini akan ulang tahun ke-24. 24 tahun. Nah, mungkin ada pesan atau mungkin ada wejangan apa sih buat Kota Bekasi di usia yang ke-24 tahun Pak Dirut? Makasih. Usia 24 ya bukan usia yang sudah muda lagi, yaitu usia remaja lah. Jadi kalau remaja itu pasti dicintai oleh semua. Kalau perempuan itu perempuan yang cantik. Jadi kami atas nama jajaran direksi ya dan juga sekaligus Dewan Pengawas, seluruh karyawan karyawati PDAM Tirta Bekasi mengucapkan selamat Dirgahayu ke-24 untuk Kota Bekasi, dan juga sekaligus kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bang Pepen dan Bang Tri diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Bekasi. Insya Allah kami semuanya mendukung jaya untuk Kota Bekasi. Terima kasih Pak Dirut ya. Baik kawan rujuk, demikian perbincangan kami dengan Direktur Utama PDAM Tirta Bekasi yaitu Pak Yusef Rahman Salim. Nah, jangan lupa dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.